WK. Ini dia Doraemon yang tersesat. Seperti apa cara bikinnya? Oke, mari kita simak tutorialnya berikut ini. Baiklah, gambarnya Doraemon sudah dapat. Saatnya kita edit di Photoshop. Nah, di editing kali ini kita hilangkan dulu bagian putihnya biar bisa transparan. Jadi masuk ke select, salah ya, masuk ke Magic Wand, kemudian klik di sini. Nah, kita hilangkan bagian luarnya yang warnanya putih ini. Toleransinya mungkin agak dibesarin dikit nih biar merata ya. Mungkin 32 aja. Ulangi lagi. Oke, sekarang sudah merata. Nah, kemudian tinggal pencet backspace. Nah, akhirnya kita mendapatkan gambar yang sudah transparan. Saatnya untuk disimpan ke format PNG. Seperti ini, pindah ke bagian PNG dan simpan. Berarti langkah pertama sudah selesai. Saatnya pindah ke software Blender 3D untuk membuat bentuk patung, apa namanya, saya belum tahu. Kita cari nanti ya, untuk membuat patung yang mentul-mentul itu. Ini dia, saatnya kita masuk Blender 3D. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia blendernya sudah terbuka. Saatnya untuk mengedit kubus ini. Oke, seperti biasa tampak depan dulu. Kemudian atur view-nya menjadi ortogonal. Nah, kemudian di zoom dulu ya biar kelihatan semua. Masuk edit mode. Kemudian semuanya sudah terseleksi. Saatnya untuk klik kanan, kemudian pilih delete vertex. Nah, kenapa kok di delete ya? Karena kita nggak butuh itu. Kita butuhnya adalah UV sphere. Nah, UV sphere ini nanti untuk bodinya ini harus digerakkan ke atas dulu. Dipindah ke atas dulu pakai move tool. Kemudian arahkan ke atas sampai pada bagian yang ada titiknya itu menepi. Setelah itu geser biar kita enak editingnya. Lalu duplikat bola ini ya. Tekan Shift D, kemudian tekan Z, arahkan ke atas. Nah, karena ini kepala jadi harusnya dikecilin lagi. Tekan S kali aja, kemudian atur ukurannya, mungkin segini aja ya. Terus sesuaikan lokasinya, mungkin sampai sini aja. Oke, kayaknya kurang kecil deh ini. Tekan S lagi, seperti ini ya. Oke, nah sampai di sini proses untuk modeling selesai karena boneka yang mentul-mentul ini bentuknya ya cuma gini aja. Nah, selanjutnya adalah mengatur pewarnaan. Kembali ke object mode, kemudian geser propertiesnya, masuk ke material. Nah, di material ini kita sesuaikan nih dengan warna Doraemon. Oke, biar lebih mudahnya sebenarnya kita harus masuk ke tampilan shading. Jadi masuk ke shading, tunggu sebentar. Nah, tampilan shadingnya sudah muncul. Seperti biasa, atur ke tampak depan dulu biar enak dilihatnya. Geser. Kemudian di bagian bawah ini, nah ini adalah pengaturan materialnya. Kita pakai yang standar aja, Principled BSDF. Nah, dari sini kita atur warnanya. Tapi sebelum itu kita panggil dulu gambarnya Doraemon yang sudah di-download tadi dan sudah diedit. Di bagian sini, ini diubah aja ke tampilan UV editor. Lalu open gambar. Nah, tadi saya simpan di folder download. Kemudian masukkan gambar Doraemon tadi, open image. Nah, akhirnya muncul di sini. Kemudian di bagian material editor ini klik base color. Base colornya diklik aja
yang bagian warna, kemudian pick color. Di bagian pick color, pilih warna badannya Doraemon. Nah, jadi kan. Oke, langkah ini sudah selesai. Saatnya untuk memberikan wajah Doraemon di boneka ini. Caranya adalah menggunakan tekstur. Sebelum itu, mari kita cek dulu di bagian edit, kemudian masuk ke preference. Nah, di bagian add-on, cari dulu Node Wrangler. Nah, Node Wrangler-nya ini sudah aktif, jadi ini memudahkan kita untuk mengedit tekstur. Jadi tinggal kita keluarkan aja. Di bagian prinsipal silakan diklik, kemudian Ctrl T. Nah, Ctrl T ini nanti akan muncul node baru seperti ini. Nah, ini nge-lag komputernya ya. Warnanya kok berubah? Nggak masalah. Nggak masalah, nanti kita atur lagi. Tapi untuk itu kita masukkan gambarnya Doraemon. Karena Doraemonnya sudah dipanggil di sini. Tinggal kita klik bagian list, kemudian pilih Doraemon face. Kayak gini. Harusnya ini gambar Doraemonnya udah muncul nih. Nah, muncul kan, tapi nggak beraturan. Dan bagian transparansinya juga tidak teraplikasikan. Jadi, bagian transparansinya harus dihubungkan dulu. Karena ini agak mengganggu, jadi digeser dulu ke kiri. Kemudian bagian alpha, nah ini kan windownya nggak cukup nih. Di bagian window ini silahkan tekan Ctrl Space, Ctrl spasi ya. Nah, jadi lebih enak untuk menghubungkan ketika layarnya besar. Alpha hubungkan ke alpha. Ternyata alfanya jauh sekali. Ini harus dikecilin lagi, di zoom ya. Nah, alpha dimasukkan ke alpha di sini. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dulu di bagian ini. Untuk kembalinya silakan back to previous. Nah, ini dia. Mikir ya, masih mikir. Oke, ternyata ternyata belum teraplikasikan. Saya juga bingung, tapi kita lihat dulu. Jangan bingung dulu ya. Masuk di bagian material lagi, kemudian abaikan yang surface, masuk ke dalam setting, kemudian pilih blend mode-nya ini ke alpha clip. Oke. Nah, malah transparan. Jadi sebenarnya ya di bagian alfanya ini harusnya diberikan warna ya. Warnanya itu harus sesuai dengan warna Doraemon gitu ya. Oh gini Bang. Iya. Memang agak ribet. Kenapa kok bisa begini? Ya bisa. Nah, ini terjadi karena memang inputannya cuma ini doang, harus dikombin atau digabung. Oke, jadi untuk menyederhanakan tampilan, silakan klik kanan headernya di principal ini, kemudian toggle hidden socket. Nah, jadi tampilannya mini-mini seperti ini ya. Ini juga bisa toggle hidden socket. Keliru. Ini juga bisa toggle hidden socket. Dan ini juga kita sederhanakan dulu. Nah, di bagian ini antara prinsipal dan material tambahkan, yaitu di bagian shader pilih mix shader. Kemudian arahkan ke kabelnya ini. Oke. Kita tunggu dulu karena masih mikir. Baik, seperti yang tadi ya. Kemudian untuk bagian selanjutnya kita tambahkan shader yang berisi ini aja deh. Diffuse,
kemudian sambungkan ke sini. Oke, kita tunggu apa yang terjadi. Nah, ternyata setelah teraplikasikan warnanya seperti ini. Nah, jadi warna putih itu kayaknya ngeblend deh ini ya. Jadi kita atur face-nya ini, yang mana yang dominan. Oke, ternyata nggak bisa. Kita pakai trik selanjutnya, yaitu untuk diffuse kita atur juga warnanya sesuai dengan warna tubuhnya Doraemon. Caranya seperti tadi. Nah, jadi deh seperti ini. Tapi Doraemonnya kan masih transparan, belum solid ya. Jadi biar solid, alfanya ini kita hubungkan aja ke face kayak gini. Oke, dan ternyata terbalik ya. Terbalik maksudnya yang berada di atas itu harusnya Doraemon, malah yang satunya. Jadi kita coba untuk alfa yang ada di prinsipal ini kita lepas. Dan ternyata hasilnya sama. Oke. Warna yang tampil harusnya kan wajahnya Doraemon ini tampil di sini gitu. Kita pakai cara selanjutnya. Berarti untuk gambar yang dimasukkan ke dalam face ini harus dibalik ya, harus dibalik menjadi negatif. Caranya kita tambahkan dulu node yang namanya converter, kemudian pilih color, kemudian invert. Nah, sambungkan ke bagian antara gambar dan face seperti ini. Oke, dan akhirnya berhasil ya. Tapi loadingnya lumayan lama karena memang prinsipal BSDF ini berat sekali. Jadi prinsipal ini bisa diubah ke diffuse yang lebih ringan. Caranya, pilih prinsipal kemudian shift S. Nah, di switch type to pilih shader kemudian pilih diffuse. Kayak gini. Nah, akhirnya selesai. Kemudian kita sejajarkan biar enak dilihat. Lalu kita atur roughness-nya. Roughness-nya ini kalau nilainya 0 itu gilap. Jadi kalau kena cahaya, pantulannya itu muncul kayak meling-meling gitu. Meling-meling apa ya? Silau gitu. Jadi kita atur biar standar kayak plastik itu, mungkin 0,5. Kemudian untuk yang ini juga 0,5 agar keduanya ini mempunyai nilai yang sama. Nah, langkah selanjutnya karena ininya sudah menyatu, kita lihat, kita zoom dulu. Kita zoom bagian sini, ternyata ada bagian geret-geret, maksudnya bagian yang kurang halus. Nah, di bagian yang kurang halus ini mungkin karena di settingan ini Alpha Clip, coba kita pindah ke Alpha Blend. Nah, ternyata di Alpha Blend malah rusak ya. Jadi memang harusnya itu Alpha Clip di Alpha Clip, tapi kan toleransinya diubah. Nah, toleransinya diubah di bagian clip threshold. Ini kalau dilebarkan kelihatan nih thresholdnya. Kita naikkan angkanya. Ternyata kalau kebanyakan nggak muncul ya. Kita naikkan jadi 0,5 aja. Baik, selanjutnya adalah mati lampu. Ya, barusan mati lampu ya, pemadaman. Akhirnya layar kedua saya mati dan saya bingung. Durasi perekaman video ini terganggu. Oke, lanjut aja. Ini kenapa gambarnya kasar ya, kita cek dulu di bagian gambar. Nah, ini karena laptop saya memang laptop kentang ya, jadi seperti itu, agak nge-lag. Pilih bagian ini, kemudian di bagian gambar pilih yang alfanya ini, pilih ke
pre-multiplied. Kita cek apakah lebih halus. Oke, nah gerut-gerutannya ini agak memudar, jadi lebih halus dari yang tadi. Kalau sudah, saatnya mengatur tampilan wajahnya. Kita atur ya. Tampilan wajahnya ini, wajahnya hanya muncul di area ini aja. Yang lain jangan, gitu ya. Oke, caranya adalah masuk ke edit mode dulu. Tapi sebelum itu pilih ini, switch to orthogonal biar tampilannya presisi ya. Ini sudah tampak depan. Nah, di bagian sini sudah datar nih ya. Sudah datar. Kemudian pilih ke bagian edit. Kemudian pilih di bagian edit mode. Nah, akhirnya akan muncul titik-titik ini. Jadi kita bisa mengeditnya. Pilih yang ini. Select mode-nya, pilih yang edge. Nah, di select edge-nya ini kita tampak yang bagian kanan ya. Tapi biar enaknya tampilannya dijadikan ini dulu, biar kita nggak tertipu sama teksturnya. Jadi polosan dulu, pilih bagian sini dengan menahan Alt ya. Alt kemudian klik kanan di garis yang ini. Jadi akan terpilih garis secara memutar seperti ini. Tapi ternyata memutarnya cuma setengah. Pindah ke tampilan atas, kemudian pilih yang bagian sebelahnya dengan tahan Alt tadi dengan shift ya. Nah, setelah itu kembali ke tampilan depan lagi. Dari sini ya, silakan klik kanan. Klik kanan ternyata nggak ada pilihannya. Kalau gitu masuk ke UV, menu UV yang ada di atas ini. Pilih Mark Sim. Nah, di sini ya. Kalau sudah pilih Mark Sim, saatnya pindah ke mode face mode kayak gini. Kita bisa memilih satu sisi, jadi nggak titik, nggak garis, langsung satu sisi. Kemudian atur kembali ke mode material, viewport shading ya, material preview. Di bagian yang depan ini yang sudah dikasih mark sim tadi, arahkan di sini, kemudian kemudian tekan L. Nah, kalau sudah tekan L, kemudian pilih di bagian UV ini, pilih Project from View. Nah, muncul di sini kan ya. Di bagian Project from View, di sini silahkan tekan tombol A. Nah, di bagian tombol A ini kita bisa melakukan kustomisasi ya. Biar mudahnya ininya disembunyikan dulu deh. Kemudian di bagian kiri kita munculkan toolsnya, pilih move, kemudian arahkan sampai ke tengah kayak gini, kemudian arahkan ke atas sampai kepalanya Doraemon ini tercover ya. Coba kalau diginiin deh. Oh, ternyata gambarnya ini mengalami repeat. Oke, kalau mengalami repeat, kita harus mengaturnya di bagian node. Kembali lagi di bagian ini, kemudian di sini di bagian tekstur ada repeat. Repeatnya pindah ke clip. Nah, jadi di bagian sini nggak ada perulangan nih. Oke, kembali ke tambah depan lagi, kita atur posisi kepalanya nih. Oke, sekian ya. Mungkin proporsinya sekian cukup. Selesai. Kalau kurang teliti ya silahkan diatur sampai tengah ya, antara mata ini, garis tengahnya. Oke, sekarang sudah selesai. Kalau sudah, saatnya untuk mengatur bagian yang lain. Nah, bagian yang lain ini harusnya kan biru. Oke, jadi karena yang terpilih adalah bagian yang ini, jadi tekan aja Ctrl I. Ctrl I untuk memilih bagian yang selain terpilih tadi.
invert ya. Kembali lagi ke UV, pindah ke kanan ke kiri ini, kemudian tekan A. Setelah tekan A, tekan S ya. Tekan S satu kali aja, kemudian kecilin seperti ini. Arahkan ke bagian yang di luarnya Doraemon. Oke, di bagian yang transparan. Jadi sampai sini prosesnya selesai dan kembali ke object mode. Dari edit mode kembali ke object mode. Nah, selesai. Tapi sepertinya ada yang kurang nih. Ya. Tapi nggak masalah. Kembali lagi ke bagian layout. Nah, karena tadi sudah disetting warnanya, kita bisa menampilkan yang tadi di bagian ini nih. Material preview. Oke. Tips untuk mengatur kualitasnya, karena ini agak berat nge-lag ya laptop saya. Jadi ini kita setting dari 16, kualitasnya menjadi 1 aja. Kemudian untuk rendernya juga biar nggak terlalu berat loadingnya. Kemudian silakan dicek apakah ada kotak-kotak di sini. Nah, bagian ini kan belum halus ya. Klik kanan, kemudian pilih Set Smooth. Nah, jadinya halus kayak gini. Oke, sampai sini berarti langkahnya udah selesai. Saatnya untuk memberikan animasi atau gerakan untuk karakter yang lucu ini. Ya, caranya cukup simple. Aktifkan dulu yang di bawah ini, geser ke atas biar kelihatan nih timeline ya. Jadi untuk mengisi animasi itu di bagian sini. Apa yang mau dianimasikan ya gerakan. Jadi kita mau ngasih gerakan geser, putar, atau besar kecil gitu. Nah, untuk toolsnya teman-teman bisa menggunakan yang di sini, transform. Kalau transform ini komplit, kalau ini satu persatu. Ini skala, ini putar, dan ini geser, pindah. Jadi pilih yang transform. Oke. Kita kasih gerakan dulu. Dari sini misalkan. Dari kiri ke kanan ya. Jadi skenarionya nanti pada frame ke-40 atau frame ke-20 deh. Ke frame 20, Doraemonnya ada di sini. Jadi klik kanan di sini. Kemudian pilih insert keyframe. Pilih yang location, rotation, dan scale agar semua perubahannya tercatat. Baik, kemudian dikembalikan ke frame 0 untuk membuat gerakan awal. Frame 1 maksud saya. Jadi tadi kan di frame 20 posisi Doraemonnya di sini. Kalau di frame 1 kita posisikan ke sini dulu. Jauh dari titik tengah tadi ya, nggak masalah. Klik kanan, insert keyframe. Nah, kita cek apakah sudah muncul animasinya dari sini. Timeline ya. Ini udah kelihatan nih gerakannya. Nah, tinggal kita kasih gerakan di tengah-tengah nih. Di sini mungkin ya. Di sini karena gerakan ke sini kan nggak mungkin bonekanya lurus terus, jadi kita putar aja. Ini kita putar kayak gini, klik kanan, insert keyframe. Jangan lupa ini lagi, pilih yang location, rotation, scale lagi, biar pencatatannya sama. Kita cek. Oke, kayak gini proses bikin animasi sebenarnya ya teman-teman ya. Kayak Upin Ipin, yang 3D lah intinya kayak gitu. Oke, nah gak mungkin kan kalau dari sebelah kanan ini, dari sebelah kiri terus masuk ke tengah, tiba-tiba bonekanya ini cuma diem doang, pasti ada pantulannya, ya kan?
Jadi pantulannya seperti ini. Arahkan ke frame ke 60 misalnya. Oke, 72 maunya ternyata. Nah, di 72 ini insert keyframe. Nah, kalau yang tadi sudah, kalau dari tadi saya menyuruhnya yang location rotation scale, pilih yang available aja, itu sama aja. Oke, dan selanjutnya pilih yang ini. Di tengah-tengahnya kita kasih gerakan nih. Kita kasih gerakan kayak gini. Nah, otomatis kalau dari sini ke sini kan ada pantulan ke kanan dulu. Oke, klik kanan, insert keyframe, available lagi. Kita cek. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, udah nangkep kan? Nah, tapi kalau dirasa kecepatannya kurang sip, jadi pilih yang ini aja. Di bagian gambar printer ini pilih dari 24 fps ke 30 standarnya untuk animasi ya. Oke, ulangi dari frame ke 1. Kita cek playback. Oke, selesai. Nah, saatnya untuk proses rendering. Nah, proses renderingnya nanti mulai dari 1 sampai ke 72. Karena animasinya cuma berisi dari 1 ke 72. Jadi kita atur di bagian ini ke 72. Oke. Nggak sampai di situ saja, kita cek juga kameranya, karena nanti yang akan menangkap adalah kamera. Kameranya pilih di sini, klik. Nah, kayak gini ya. Jadi kita tahu ternyata yang tadi dianimasikan itu tampak seperti ini, kan nggak enak dilihat. Jadi kameranya harus diatur nih. Kita atur kameranya, terus klik di kameranya, kotak ini ya. Kemudian pilih di bagian Object Properties. Nah, lihat di bagian Rotation. Oke, kita nolkan dulu bagian X-nya. Oh, ternyata salah. Ctrl Z aja ya. Kemudian Ctrl yang Z. Oke. Dan ini 90 harusnya. Nah, cuman posisinya kamera kan kita nggak tahu. Ya, diputar dulu aja. Oh, ternyata kameranya ada di sini. Nah, kameranya itu harusnya sejajar dengan Doraemon. Jadi tambah atas dulu biar kelihatan. Kameranya posisikan ke tengah-tengah. Nah, biar ke tengah-tengahnya presisi, silakan cek di sebelah kanan. Di bagian properties ini ada location X. Nah, location X-nya pilih ke 0. Kayak gini. Nah, setelah itu kita cek di view kamera. Ternyata kurang ke bawah. Nah, kurang ke bawah berarti kan hubungannya dengan sumbu Z atas bawah. Seperti yang tampil di sini. Z atas bawah, X, Y, X ini kiri kanan, kemudian Y ini depan belakang. Nah, berarti kita tinggal ngatur yang Z. Z-nya kurangnya aja. Nah ini dia. Kemudian ternyata Z aja nggak cukup. Ini terlalu dekat. Kita pilih yang Y. Ini untuk mengatur jauh dekatnya. Oke. Selesai. Z. Mungkin sekian aja. Iya. Nah, setting kamera sudah selesai, saatnya untuk men-setting bagian pencahayaan. Kita pilih yang bagian viewport shading-nya render. Ini preview render ya, bukan final. Nah, ketika di render nanti cahayanya
mengenai si Doraemon ini kayak gini. Oke. Biar enaknya kita atur pencahayaannya atau lampunya ini berada di depannya Doraemon, nggak di sampingnya kayak gini. Jadi putar viewportnya, zoom, pilih lampunya. Ini lampu ya, ini bukan apa-apa tapi ini lampu. Pilih move aja, move ya, kayak gini ya. Oke, selesai. Nah, sekarang Doraemonnya ini udah terlihat bahagia. Oke, ini tampak depan ya, sorry, ini belum saya kasih tahu. Ini tampak depan, tinggal kita ngatur dekat atau jauhnya lampu ini. Selanjutnya, kalau ada lampu, harusnya kan di bawahnya juga ada bayangan. Jadi di sini kita kasih objek untuk lantai. Nah, caranya add, kemudian pilih mesh plane. Nah, di sini kita jadikan bayangan. Silakan di scale, tekan S satu kali, kemudian atur perbesarannya pakai mouse. Yang gede sekalian ya. Di atas ini kan ada keterangannya di atasnya itu. Di bawahnya menu. Di situ ada skala berapa. Pilih yang besar sekalian. 10 misalkan. Perbesaran 10. Oke. Kemudian tampak kamera lagi. Jadinya kayak gini. Nah, kalau sudah lantainya sudah ada, akhirnya kan ada bayangan di sini. Selanjutnya adalah mengatur background. Nah, backgroundnya kita atur di bagian world. Di bagian sini, di bagian color kita atur. Nah, kayak gini kira-kira. Oke. Iya, sampai ujung dari lantainya tadi nggak kelihatan, jadi bisa menyatu dengan background. Kita bisa mengaturnya sendiri. Oke, sudah. Setelah itu kita cek di bagian render, setting render ya. Kita bisa mengaktifkan fitur-fitur yang ada di sini, tapi ya tidak disarankan kalau kita nggak tahu. Kita harus coba satu-satu. Ambient occlusion-nya diaktifkan. Apakah ada perbedaannya? Nggak kelihatan kan ya, tapi ini sebenarnya ada. Kemudian di bagian bloom. Nah, bagian bloom ini bagian yang sangat bersinar. Jadi kita bisa zoom dulu biar kelihatan ya zoomnya. Ketika bloomnya ini dimatiin, apa yang terjadi? Nah, tidak ada berkas cahaya di wajahnya Doraemon. Kalau ini diaktifkan akan lebih silau gitu. Oke, dari sini kita bisa melakukan playback. Kita kembalikan ke 1, kemudian play. Nah, kayak gini ya. Selesai, dan saatnya untuk proses rendering. Jadi ini tutorial yang paling gampangnya kayak gini. Masuk ke rendering. Karena tadi sudah diatur dari modeling sampai ke material sampai ke backgroundnya. Saatnya untuk proses rendering. Pilih di bagian gambar printer ini, icon printer. Kita atur nih, karena kan animasi itu kan gambar yang bergerak. Kalau diam aja ya gambar atau still render. Jadi kita butuhnya animation render. Jadi di bagian sini scroll ke bawah, di sini ada file format, pilih ke FFmpeg. Di bagian FFmpeg pilih di bagian encoding. Nah, di bagian encoding di sini ada kontainernya. Kalau kita tahu kontainer itu ya MP4, MKV, AVI, MOV dan lain-lain. Kita pilih yang MP4 aja. Nah, di bagian MP4 sudah selesai. Oke. Saatnya untuk mengatur di mana posisi rendernya berada. Nah, untuk itu kita harus menyimpan dulu projectnya biar nggak hilang ya. Pilih file, kemudian pilih save, arahkan di mana projectnya berada. Kali aja di download atau di tempat download lokal saya. Di sini kita kasih nama
Doraemon bola. Oke. Tekan save, kemudian saatnya untuk mengatur di manakah lokasi rendernya berada. Kalau ingin rendernya berada di tempat yang sama, satu folder, itu kasih slash 2 kali. Baru kasih nama file rendernya. Biasanya saya kasih sama dengan nama file projectnya. File projectnya itu namanya itu tadi, Doraemon bola. Saya kasih underscore biasanya ya, untuk membedakan antara file project dan hasil rendernya. Oke, sebelum kita tekan render, silahkan disimpan lagi projectnya. Dan setelah itu kita cek di bagian kamera, karena tadi kan masih kualitas 1 alias kualitas paling jelek. Kita cek dulu di kualitas yang lebih besar. Tapi sebelum itu kita render dulu. Oh iya, Doraemonnya kan belum masuk di frame ke-1 ya. Jadi kita naikkan dulu, mungkin di bagian sini nih. Doraemonnya sudah muncul di tengah. Render. Nah, Doraemonnya muncul nih. Oke. Doraemonnya muncul, tapi kan harusnya ada efek motion blur ya. Efek motion blurnya ini bisa diaktifkan di bagian sini. Udah aktif kan ya? Coba sekarang di render lagi. Nah, ada efek blurring ya, efek buram, itu menandakan efek kecepatan ya. Oke, karena efek blurnya sudah jadi, kemudian mari kita cek untuk render yang lebih tinggi. Saya sarankan 8 aja udah cukup ya kalau menggunakan Eevee render ini. Jadi kita tekan render. Nah, ini sudah selesai renderingnya. Kelihatannya nggak ada bedanya, tapi ada kok, bedanya tipis banget. Nah, semakin tinggi nilainya ini, misalkan 8, berarti Blender sedang merender animasi ini, satu gambarnya itu 8 kali render. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan kualitas yang lebih tinggi lagi, mungkin ratusan ya. Jadi, satu gambar aja itu butuh 100 kali render. Nah, sedangkan animasi ini gambarnya cuma 1 sampai 72 gambar. Jadi 72 gambar lah ya. 72 gambar itu berapa detik? Kita cek di bagian timeline. Kemudian view. Pilih show second ya. Nah, animasi yang dibuat ini durasinya cuma 2 detik 12 frame ya. Cuma 2 detik doang. Nah, 2 detik itu waktu rendernya berapa? Ya, setelah ini kita cek. Saatnya untuk merender animasi. Caranya pilih render, kemudian render animation. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti ini. Mulai dari frame ke-1 sampai frame 72 kita bisa mengeceknya di preview render ini. Nah, ini Doraemonnya mulai masuk ke kamera nih ya. Nah, ini efek dari motion blur. Seperti ini nggak masalah ya, karena memang posisi Doraemonnya ini bergerak cepat. Jadi kan kameranya ada batasan. Kalau di kamera fisik itu ada shutter speed. Di sini juga bisa dengan cara mengemulasikan motion blur. Dan sekarang proses rendering masih di frame ke-24. Masih ada berapa lagi? 26 dari 72. Kita tunggu aja sampai selesai. Ya, nggak masalah lah ya. Proses renderingnya ini kita bisa menunggunya juga sambil ngopi, ngutut juga boleh, atau kita jalan-jalan keluar
Ya, ini masih durasi 2 detik. Kalau teman-teman mau bikin animasi 5 menit, ya bayangkan 2 detik aja kita mungkin butuh waktu render 5 menit lah katakan ya. Kalau render animasinya itu durasinya 5 menit, jadi tinggal dikalikan aja 2 detik banding 5 menit. Nah, total durasinya berapa? Oke, ternyata lumayan lama ya. Ya memang seperti itu. Senangnya mengerjakan proyek animasi itu ya seperti ini. Nggak susah bang? Ya enggak, karena kan saya menyukai ini. Saya cinta dengan animasi. Jadi ya enggak lah kalau sampai benci gitu, malah nanti jadinya kurang bagus ya. Ya, sedikit informasi, teman-teman juga bisa melihat hasil karya animasi saya dan rekan saya itu di channel Joy Series AG. Nah, teman-teman bisa subscribe dan menonton animasinya. Nah, sekarang ini masih sampai 5 episode. Bisa dibayangkan satu episode itu bikinnya berapa lama. Saya kasih tahu sekitar 1 bulan itu untuk satu episode. Oke, dan rendernya sudah selesai. Ini sudah sampai di frame ke-72 dan saatnya untuk keluar. Dan seperti ini hasilnya. Mari kita lihat 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton tutorial dari Imaginaris. Tonton sampai selesai dan jangan lupa kasih like jika bermanfaat dan kasih komentar, berikan komentar yang membangun dan juga jangan lupa subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap di Imaginaris.